Bismillahirrahmanirrahim. Saya punya kelainan pada penglihatan. Biasanya saya bisa menyapu semua objek bacaan tanpa memindah posisi kepala. Tapi kini itu tak bisa saya lakukan lagi dengan sempurna. Contoh lain, di rumah saya sering merasa kaget jika istri atau anak mendahului atau melintas di kanan atau di kiri saya, karena kerap tak terdeteksi, padahal sebelumnya tidak seperti itu. Saya bergegas ke rumah sakit. Dokter mata menyimpulkan problemnya bukan di bola mata, tapi di bagian lain. Saya kemudian diperiksa di poliklinik bagian saraf dan CT scan. Hasilnya ada tumor di kelenjar terletak di bawah otak. Tumor itu menekan otak bagian saraf penglihatan. Akibatnya, jangkauan pandangan saya menyempit. Saya direkomendasikan ke poliklinik bedah saraf. Ternyata saya harus dioperasi. Patut disyukuri karena operasinya tak harus dengan membuka tempurung kepala. Untuk mengangkat tumor itu, alat operasi masuk melalui mulut dan hidung. Singkat cerita, operasi ini berhasil. Alhamdulillah. Selesai? Belum. Pada suatu hari, saya mengalami geger otak ringan akibat kecelakaan. Akibatnya, memori saya kurang bagus beberapa saat. Syukurnya, masalah ini dapat diselesaikan dengan terapi biasa. Bukan berarti tuntas. Hampir setiap kali bangun dari duduk atau bangun dari tidur, saya merasa ada semacam urat di dalam kepala yang pindah posisi. Memang tidak sakit, tapi cukup mengganggu. Melihat kondisi saya yang labil, orang tua menyarankan agar saya pulang kampung ke rumah orang tua untuk memulai kehidupan yang baru. Saya menyetujui usul itu. Ramadan tahun 2000 saya lalui di rumah orang tua. Keluhan di kepala itu terus mengganggu. Di sebuah sore, menjelang berbuka puasa, saya hanya berdua dengan ibu sedang duduk-duduk di sofa ruangan tamu. Tiba-tiba saya ingat hadis riwayat Bukhari serta Muslim dan Abu Daud. Ringkasnya, dalam hadis itu Rasulullah SAW membenarkan seorang sahabat yang mengobati orang sakit dengan membaca surah Al-Fatihah. Seketika saya mengambil tangan ibu, menciumnya seraya meminta maaf atas semua kesalahan selama ini. Tangan ibu kemudian saya letakkan di kepala saya dan dengan rendah hati saya meminta ibu untuk membacakan Al-Fatihah. Semoga masalah kesehatan saya bisa enyah. Tangan ibu mengusap-usap kepala saya. Ibu lalu membaca sholawat kepada Nabi. Pasalnya semua doa terhalang kecuali membaca sholawat dulu kepada Nabi dan keluarganya. Riwayat Tabrani. Malamnya, saya terbangun sekitar pukul 1 dini hari. Karena saya mau ke belakang, saya melewati ruang keluarga dan melihat ayah masih menonton siaran tarawih di Masjidil Haram lewat televisi. Usai buang hajat dan berwudu, saya berniat memohon hal yang sama kepada ayah. Seperti sore tadi saat berdoa bersama ibu. Saya bersimpuh, mencium tangan ayah, sembari meminta maaf. Lalu, sambil mengusap-usap kepala saya, ayah membaca Al-Fatihah serta bersalawat kepada Rasulullah dan keluarganya. Hasilnya, sejak saat itu, sampai saya menulis pengalaman ini, saya benar-benar bebas dari masalah kesehatan di atas. Saya tak lagi mengalami gangguan itu lagi, walau sekalipun. Alhamdulillah. Antara lain, karena kondisi kesehatan yang membaik itu, saya memutuskan untuk berangkat kembali ke Jakarta pada awal 2000 lalu.